Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Kateputli yang dirilis pada 2 September 2022. Film ini adalah remake dari film Tamil berjudul Ratsatsan yang dirilis pada tahun 2018. Di mana film ini menceritakan tentang misteri pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat kepada gadis sekolah dengan merusak wajah mereka terlebih dahulu. Namun berhasil dipecahkan oleh seorang polisi baru. Seperti apakah rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang kota Parwanu yang indah dan damai, tiba-tiba di suatu pagi, kota itu dikagetkan dengan penemuan mayat yang terbungkus plastik di pinggir jalan, di mana korbannya adalah seorang gadis sekolah berusia 15 tahun yang dibunuh secara sadis. Polisi dan tim forensik langsung melakukan olah TKP di sana. Lalu scene pun berlanjut ke seorang pemuda yang selalu mengumpulkan potongan-potongan koran tentang berita kriminal ataupun foto pembunuh berantai yang semua potongan itu ditempelkan di dinding kamarnya. Ia sudah melakukan itu selama 7 tahun dan meneliti tentang para psikopat itu hanya untuk membuat film tentang pembunuhan berantai. Ia adalah Arjan Sethi yang diperankan oleh Akshay Kumar. Arjan sangat terobsesi menjadi sutradara film dan ingin sekali naskah filmnya itu dibuat layar lebar. Namun sampai saat ini belum ada satupun produser film yang tertarik dengan naskah filmnya karena menurut mereka terlalu gelap. Esok harinya Arjan pergi ke kota Kausali untuk menemui kakak perempuannya Raki yang menikah dengan seorang polisi bernama Narinder Singh dan memiliki seorang putri bernama Payal Singh. Raki yang melihat adiknya belum memiliki pekerjaan tetap, memintanya untuk mendaftar polisi saja. Karena ayah mereka dulu seorang polisi yang meninggal saat bertugas. Dan itu akan membuatnya lebih mudah untuk masuk ke polisian. Karena keluarganya ditawari jabatan atas alasan kompensasi. Ditambah, kakak iparnya pun akan membantu mempermudah prosesnya. Dan setelah dipaksa oleh kakaknya, Arjan akhirnya setuju dengan mereka. Arjan akhirnya mendaftar dan mengikuti tes pelatihan kepolisian dan lulus dengan jabatan wakil inspektur dan bertugas di kota Kasauli. Di hari pertamanya, ia pun mendapatkan arahan dari kakak iparnya yang juga bertugas di kantor polisi yang sama. Setelah itu, terlihat seorang gadis sekolah yang sedang berjalan pulang ke rumah dan diikuti oleh sebuah mobil. Saat sampai di depan rumah, gadis itu melihat anjingnya yang berada di jalan. Lalu sebuah mobil mendekatinya. Gadis itu terlihat tersenyum dengan pengemudi mobil itu. Namun setelah itu, sang gadis tidak pulang ke rumah. Dan saat ibunya keluar untuk mencari, ia pun hanya menemukan anjing mereka dengan kotak kado yang diikatkan di leher anjingnya. Lalu, kedua orang tua gadis itu melaporkan kehilangan anaknya ke kantor tempat Arjan bertugas. Dan laporan itu diterima oleh atasannya Arjan, yaitu Gudia Parmar. Orang tua gadis itu pun menunjukkan kotak kado yang mereka temukan. Dan saat Parmar membukanya, ternyata isinya adalah kepala boneka dengan wajahnya yang sudah dirusak dan satu mata yang dicungkil. Saat di rumah, Arjan mulai tertarik dengan kasus itu karena menurutnya itu bukan kasus orang hilang biasa. Namun kakak iparnya melarangnya untuk ikut campur dalam kasus itu dan jangan membantah atasannya jika tidak ingin dimutasi. Lalu ponakannya Payal meminta Arjan untuk menandatangani rapotnya karena nilai matematikanya buruk. Dan ia takut jika ayahnya tahu. Dan Arjan pun menandatanganinya. Lalu Payal pun meminta Arjan untuk mengantarnya ke sekolah esok hari. Dan esok harinya Arjan pun mengantarkan keponakannya dan bertemu dengan wali kelas Payal yaitu Divya. Dan Payal mengatakan jika Arjan adalah ayahnya. Namun Divya curiga saat melihat tanda tangan dari semester pertama dan sekarang berbeda. Ditambah kedua orang tua Payal datang ke sekolah karena ibu Payal ingin mengantarkan alat kompas Payal yang tertinggal. Dan drama paman dan keponakan ini pun akhirnya terbongkar. Ibu Payal pun marah dan meminta suaminya untuk mencarikan sekolah baru untuk Payal. Saat di rumah,
Arjan melihat foto kepala boneka yang ditinggalkan penculik dan tiba-tiba teringat dengan potongan koran yang disimpannya. Ia pun kembali memeriksa potongan-potongan koran itu dan menemukan potongan koran dari kasus penemuan mayat di awal film, di mana luka dari wajah mayat itu terlihat sama dengan foto dari wajah kepala boneka yang ditinggalkan penculik. Esok harinya, saat Arjan dan kakak iparnya berangkat ke kantor, di mobil, Arjan meminta pada kakaknya agar kakaknya berbicara dengan atasan mereka untuk melibatkannya juga dalam kasus tersebut. Namun saat mereka sampai di kantor, petugas Guileria mengatakan jika penculiknya sudah ditangkap, yaitu pemuda berusia 19 tahun bernama David. Karena 2 hari sebelum penculikan, David mengancam akan membunuh gadis yang hilang itu, yaitu Amrita. Di dalam, atasannya memukuli David agar David mengakui penculikan itu. Namun David mengatakan jika ia mengancam Amrita karena cintanya ditolak, dan itu hanya sebatas ancaman saja. David mengatakan jika ia tidak pernah menculik Amrita. Namun Parmar tidak percaya dan terus memukulinya agar mengaku. Sedangkan Arjan mengatakan pada kakaknya kalau kasusnya belum selesai dan ia punya bukti. Namun sang kakak justru melarangnya terlibat kasus itu. Akan tetapi, Arjan bersikeras dan memberanikan diri untuk berbicara pada atasannya karena memiliki informasi yang berkaitan dengan kasus ini. Namun Parmar tidak menanggapinya dan malah menyepelekannya karena Arjan adalah polisi baru yang belum berpengalaman. Parmar justru menyuruh Arjan untuk memukuli David dengan tokat agar mengaku. Namun Arjan malah memukulkan tongkat itu ke bangku yang membuat tongkatnya patah. Arjan mengatakan jika mereka tidak akan mendapatkan informasi apapun dari David, karena penjahat yang mereka cari bukanlah seorang sepasang kekasih, pemerkosa, ataupun penculik. Karena penjahat yang mereka cari adalah seorang psikopat. Lalu Arjan menjelaskan dan menunjukkan foto dari korban yang pertama bernama Sameksa, di mana ada kesamaan dari kerusakan wajah di boneka dan juga wajah korban, dan juga sama-sama diculik saat masih menggunakan seragam sekolah. Dan alasan penculik meninggalkan kotak kado dengan kepala boneka yaitu sebagai tanda jejak atau kepemilikan, demi mendapat pujian atas pekerjaannya. Dan Arjan pun menunjukkan artikel tentang para pembunuh berantai dari luar ataupun India yang juga melakukan hal yang sama, yaitu meninggalkan tanda jejak di korbannya. Lalu atasannya bertanya, apakah kotak kado ditemukan di kasus Sameksa? Dan Arjun mengatakan tidak tahu. Karena itulah atasannya marah karena merasa disinggung soal pengalamannya sebagai seorang polisi oleh Arjan. Lalu atasannya justru menyuruh Arjan untuk membelikannya rokok. Dan saat Arjan keluar untuk membeli rokok, tiba-tiba sebuah polisi keluar dengan terburu-buru karena mendapat informasi penemuan mayat di jembatan kereta api. Polisi pun langsung menuju lokasi, begitu juga Arjan, di mana mereka menemukan mayat yang digantung di jembatan dengan terbungkus plastik. Dan itu adalah mayat Amrita. Dan yang dikatakan Arjan memang benar. Lalu Arjan pun mendatangi kantor polisi di Parwanu untuk menanyakan apakah mereka menemukan kotak kado di lokasi korban. Dan polisi di sana mengatakan jika di dalam file berkasnya tidak ditemukan kotak kado di dalam laporan. Lalu Arjan meminta alamat orang tua Sameksa dan mendatangi mereka. Akan tetapi, orang tua Sameksa pun tidak melihat ataupun menerima boneka atau kotak kado. Arjun pun lalu mendatangi sekolah Sameksa, karena terakhir kali Sameksa terlihat yaitu di sekolah. Ia pun menanyakan pada murid, guru, dan juga penjaga sekolah, namun tidak ada satupun yang melihat. Setelah itu, ia pun kembali ke Kasauli dan pergi ke tempat otopsi mayat Amrita. Di sana, dokter otopsi menunjukkan kepada polisi kalau motif pelaku bukanlah membunuh, melainkan menimbulkan rasa sakit. Dan itu terlihat dari semua luka di tubuh korban, di mana pelaku lebih dulu menyiksa dengan mematahkan gigi korban, lalu matanya dicungkil dan rambut depannya dicabut. Dan semua itu dilakukan dalam posisi korban yang masih hidup dan merasakan sakit. Dan penyiksaan berat itu hanya dilakukan di wajah. Dan dokter otopsi yakin jika ini pasti perbuatan seorang psikopat.
Lalu atasan Parmar datang ke sana dan marah karena penanganan kasus yang lama dari Parmar dan anak buahnya hingga menyebabkan korban meninggal. Lalu atasan mereka pun bertanya siapakah Inspektur Arjan Seti karena ia mendapat telepon dari polisi Parwanu yang mengatakan kalau Arjan mengajukan beberapa pertanyaan di sana. Dan Arjan mengatakan iya karena kasus itu mirip dengan modus operandi yang sekarang. Lalu Arjan pun menyerahkan penemuannya yaitu salinan dari hasil otopsi korban yang pertama kepada dokter otopsi. Dan dokter mengatakan jika hasil otopsi korban pertama dan sekarang sama persis, dengan semua luka yang sama di wajah. Parmar mengatakan jika memang mungkin benar kalau luka di dua korban sama, namun belum tentu kalau pembunuhnya sama, karena mereka tidak menemukan kotak kado di lokasi mayatnya. Namun Arjan mengatakan jika ada, dan kotak kado itu ternyata ditemukan oleh cleaning service di sekolah dan disimpan di kotak hilang sekolah. Lalu Arjan pun menunjukkannya. Arjan yakin jika ada pembunuh berantai yang mengincar gadis sekolah dengan merusak wajah mereka. Dan sudah ada 2 pembunuhan yang terjadi. Lalu terlihat seorang guru matematika yang sedang menghukum muridnya karena tidak paham dengan pelajarannya. Dan kakak ipar Arjan datang ke kelas itu bersama putrinya Payel. Karena Payel baru saja pindah ke sekolah itu. Setelah itu, ia bersama Arjan pergi ke beberapa toko boneka untuk mencari boneka yang sama dengan boneka yang ditinggalkan penculik. Namun mereka tidak menemukan satupun boneka yang sama. Dan kembali ke sekolah Payel, di mana sang guru kembali menghukum muridnya. Lalu seorang petugas di sekolah datang dan memberitahukan kalau pertemuan di aula sekolah akan dimulai. Lalu sang guru pun menyuruh semua muridnya untuk menghadiri pertemuan itu, kecuali sang gadis yang sedang dihukum. Saat semua murid keluar, sang guru pun mulai mengancam muridnya akan memanggil kedua orang tuanya, karena anaknya lebih sering berpacaran daripada belajar. Karena takut, sang murid pun memohon agar sang guru tidak memanggil orang tuanya. Dan ia berjanji akan menuruti semua perintah gurunya. Mendengar itu, sang guru pun menyuruh muridnya untuk menutup pintu kelas. Lalu, ia pun melakukan tindakan asusila pada muridnya. Sedangkan di aula pertemuan, terlihat ada sebuah pertunjukan sulap oleh seorang wanita. Dan pesulap itu memanggil Payel untuk naik ke atas panggung. Di tempat lain, murid dari Divya yang menggunakan alat bantu dengar yaitu Kumal meminta Divya untuk mengucapkan selamat pada hari pernikahan orang tuanya dengan merekamnya di alat bantu dengar miliknya. Lalu ia pun pulang dengan menaiki bajai dan berpamitan dengan Divya. Namun Kumal tidak pernah sampai ke rumah hari itu. Dan malam harinya, orang tua Kumal melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Dan esok harinya, Arjan dan kakak iparnya mendatangi sekolah Kumal dan bertemu dengan Divya. Divya pun mengatakan kalau terakhir kali ia melihat Kumal saat pulang sekolah. Dan Kumal pulang dengan bajai sendirian. Namun Divya tidak mengingat nomor kendaraan bajainya. Dan hanya melihat gambar di belakang kendaraan. Tetapi dia hanya bisa mengenali gambarnya kalau ia melihatnya langsung. Arjan dan kakek iparnya pun lalu meminta Divya untuk ikut dengan mereka untuk memeriksa bajai. Mereka pun memeriksa beberapa bajai di jalan. Namun Divya tidak menemukan bajai dengan gambar yang ia lihat. Lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah dari keponakannya. Kalau keponakannya mendapat bulian dari kakak kelasnya. Dan Divya pun langsung pergi ke sana. Keponakannya bernama Iti dan ia tidak bisa berbicara atau bisu. Lalu tiba-tiba Arjan dengan seragam polisi datang ke sekolah itu dan menakuti kakak kelas yang membuli Iti. Setelah itu Arjan mengantar mereka pulang ke rumah. Saat sampai, Arjan pun meminta nomor Divya agar mudah menghubunginya jika Divya mengingat sesuatu tentang bajai itu. Dan di rumah Divya tiba-tiba teringat dengan gambar di belakang bajai saat melihat gambar bintang keponakannya. Ia pun lalu menghubungi Arjan, namun nomornya sibuk. Sedangkan Arjan yang sedang terburu-buru, tiba-tiba motornya mogok. Dan ia pun lalu naik bajai untuk pergi ke lokasi penemuan mayat Kumal. Dan mayat Kumal ditemukan di sebuah gorong-gorong jalan. Lalu Divya pun kembali menghubunginya dan memberitahukan
jika gambar di belakang bajai itu adalah gambar bintang berwarna merah dan di bawahnya tertulis racer. Arjun pun kaget saat tahu bajai yang ia naiki tadi adalah bajai yang mereka cari. Arjun langsung mengejar bajai itu dan berhasil menghentikannya. Namun supirnya malah melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh Arjan dan dibawa ke kantor. Pria itu pun disiksa agar mengaku dan ia pun akhirnya mengatakan kalau ia tidak membunuh siapapun. Ia hanya memberikan info kalau ada seorang gadis yang menaiki bajainya sendirian. Dan orang yang diinfokan itu adalah seorang pria bernama Purushottam Tomar yang biasa menaiki bajainya. Dan ia mengajak Kumal ke rumahnya. Dan ia pun lalu menunjukkan rumah pria bernama Tomar itu kepada polisi. Saat sampai, Arjan dan polisi pun langsung mendobrak masuk ke dalam. Namun saat itu Tomar tidak ada di rumah. Polisi pun memeriksa rumah itu dan menemukan foto pria itu. Dan ternyata Purushottam Tomar adalah guru matematika di sekolah Payal. Dan ayah Payal mengenalinya. Di sana mereka pun menemukan tas sekolah dari Kumal. Dan saat Arjan keluar, ia pun menemukan kotak kado itu di halaman rumah. Sedangkan di sekolah, Tomar menghukum Payal karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dan saat itu bel pulang sekolah berbunyi. Dan saat semua murid keluar, ia pun mulai melakukan modus yang sama pada Payal dengan mengancam memanggil orang tuanya. Di luar, Arjan dan polisi tiba di sekolah. Lalu murid yang pernah menjadi korban sang guru memberitahukan Arjan. Dan saat Tomar akan melakukan hal yang sama pada Payal, tiba-tiba Arjan berada di hadapannya dengan menodongkan senjata. Arjan pun lalu menyuruh Payal untuk keluar dan menutup pintu. Lalu ia menendang kemaluan Tomar hingga Tomar dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tomar menjelaskan kejadiannya. Kalau supir bajai yang memberitahukannya tentang Kumal. Dan kebetulan Kumal mengenalinya karena Tomar mengajar matematika padanya. Saat itu Tomar menghentikan bajai Kumal dan naik bersama Kumal. Lalu ia membujuk Kumal akan memberikannya buku matematika dan membawanya ke rumah. Dan saat di rumah, Tomar membuatkan minum untuk Kumal dengan mencampurkan obat ke dalamnya. Namun Kumal melihatnya dan langsung melarikan diri. Tomar pun mengejarnya namun tidak berhasil. Dan saat kembali ke rumah, ia pun menemukan kotak kado di pagar rumahnya. Ia mengambilnya lalu membuangnya. Tetapi Arjan tidak percaya dengan cerita Tomar dan yakin kalau Tomarlah yang membunuh para gadis. Dan esok harinya, Arjan dan kakaknya merayakan ulang tahun Payal yang juga dihadiri oleh Divya. Dan itu membuat Arjan senang. Dan saat di tengah pesta, tiba-tiba ia ditelepon karena di rumah sakit, Tomar mencoba melarikan diri dengan menyandra seorang polisi. Dan ia pun langsung pergi ke sana. Dan saat sampai, Tomar tengah menyandra atasan Arjan dan membawanya ke lift. Dan saat masuk ke dalam lift, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan saat pintu lift terbuka, ternyata Tomar yang tertembak oleh Arjan yang sudah lebih dulu berada di dalam lift. Baru saja selesai dengan masalah di rumah sakit dan mengira kalau pembunuh berantainya sudah mati, tiba-tiba Arjan mendapat telepon dari kakaknya yang membuatnya panik. Ternyata keponakannya Payal telah diculik saat merayakan ulang tahun di rumahnya. Karena mereka menemukan kotak kado dengan isi kepala boneka di rumah. Polisi langsung melakukan pencarian. Pencarian pun terus dilakukan dengan merazia mobil di jalan hingga mencari ke hutan. Namun hingga 2 hari berlalu, mereka belum mendapatkan informasi apapun tentang Payal. Dan itu benar-benar membuat sang ayah khawatir. Dan saat di depan rumah, Arjan melihat ada plastik yang keluar dari bagasi mobil kakaknya. Dan saat ia membuka bagasi mobilnya, ia pun terkejut dan langsung menutupnya. Karena melihat Arjan menutup bagasi dengan kencang, kakak iparnya pun curiga dan ingin melihat isi bagasi mobilnya itu. Namun ditahan oleh Arjan yang tidak ingin kakaknya melihat. Kakaknya terus memaksa. Dan ketika ia membuka bagasi mobilnya, hatinya pun langsung hancur ketika melihat anak perempuannya yang sudah terbujur kaku dan terbungkus plastik di dalam bagasi mobil. Begitupun Arjan yang sangat menyayangi keponakannya.
Namun saat itu, Arjan dan kakak iparnya menyembunyikan kematian Payal dari ibunya karena takut jiwa kakaknya akan terguncang. Kakak iparnya pun menyuruh Arjan untuk membawa mayat Payal ke tempat otopsi. Setelah selesai diotopsi, Arjan pun melaporkan penemuan mayat Payal kepada polisi dan atasannya. Dan esok harinya, kakak iparnya pun akan membawa istrinya ke kampung halamannya. Dan ia berniat untuk menceritakan semua itu di sana. Sedangkan Arjan ditangguhkan karena membawa senjata ke sekolah wanita tanpa izin. Dan ditangguhkan sampai penyelidikan selesai. Lalu saat Arjan sedang berbicara dengan Divya, Iti yang juga berada di sana merekam pembicaraan mereka menggunakan alat bantu dengarnya. Dan Divya mengatakan jika alat itu disarankan oleh Kumal yang juga menggunakannya. Mendengar itu, Arjan seperti mendapat petunjuk. Ia pun langsung pergi ke tempat otopsi untuk melihat barang-barang milik Kumal. Dan ia pun menemukan alat bantu dengar itu. Dan saat ia mendengarkan rekaman suara dari alat itu, ia pun mendengar suara jeritan Kumal dan juga suara piano. Arjan lalu membawa alat itu ke komposer musik. Namun, komposer musik itu mengatakan jika ia tidak pernah mendengar lagunya. Lalu Arjan memintanya untuk mengunduh lagu itu ke flash disk. Setelah itu, Arjan mendatangi stasiun radio dan meminta penyiar di sana untuk memainkan lagunya. Dan bagi siapapun yang mengetahui pencipta lagu itu akan mendapatkan hadiah. Penelpon pun berdatangan, namun tidak ada satupun yang mengetahui lagu itu. Akan tetapi, ada seorang remaja dari kota Parmanu yang pernah mendengar lagu itu saat ulang tahun di sekolahnya. Arjan langsung mendatangi sekolah itu yang ternyata Sameksa korban pertama sekolah di sana juga. Dan ia meminta rekaman saat acara ulang tahun sekolahnya, di mana ia melihat lagu itu dibawakan oleh seorang pesulap wanita. Dan terlihat Sameksa diajak ke atas panggung untuk bermain sulap. Namun pihak sekolah tidak memiliki informasi apapun soal pesulap itu karena ia bisu. Arjan pun lalu menelpon Divya dan menanyakan apakah sekolahnya pernah melakukan pertunjukan sulap sebelum Kumal menghilang. Dan Divya mengatakan iya, dan pesulap itu adalah seorang wanita yang bisu. Arjan lalu meminta informasi tentang pertunjukan sulap itu kepada Divya. Setelah itu, ia menghubungi Guleria untuk mencari informasi di sekolah Amrita, korban kedua. Lalu Arjan datang ke sekolah Payal. Setelah itu, Arjan mendatangi atasannya di kantor dan meminta izin untuk menjelaskan petunjuk yang ia dapat. Arjan menjelaskan kalau keempat korban itu diculik tepat 2 hari setelah pertunjukan sulap di sekolahnya. Dan keempat korban itu menjadi relawan untuk pertunjukan sulap. Di mana pesulapnya adalah seorang wanita tua yang bisu. Yang berarti semua korban itu telah dipilih oleh pesulap untuk dibunuh. Atasan Arjan yang juga memiliki seorang putri akhirnya mau bekerja sama dengan Arjan untuk memecahkan kasus ini. Dan secara resmi mengembalikan lagi Arjan ke dalam tim untuk bertugas. Arjan pun lalu meminta polisi untuk mengecek ke semua sekolah di Kasauli agar tahu di mana saja pertunjukan sulapnya diadakan. Polisi pun langsung bergerak ke semua sekolah. Dan atasan Arjan menemukan sekolah di mana 2 hari yang lalu mengadakan pertunjukan sulap. Arjan pun langsung pergi ke sekolah itu untuk memberikan tips untuk keselamatan diri kepada siswi di sana. Di mana siswi yang telah dipilih oleh pesulap itu berada di bangku belakang bernama Aisyah. Di sana Arjun pun memberikan beberapa poin untuk diingat ketika mereka dalam keadaan terdesak. Lalu Arjun pun meminta pada siswi di sana untuk menyimpan nomornya. Dan Arjan memastikan kalau Aisyah menyimpan nomornya dan menghubunginya. Namun hari itu mereka tidak membawa Aisyah bersama mereka. Melainkan mereka membuntuti Aisyah agar bisa menemukan pelakunya. Karena jika mereka menyelamatkan Aisyah hari itu, mungkin akan ada korban yang lain. Dan saat Aisyah pulang, ternyata ia dijemput oleh seorang pria menggunakan motor. Arjan dan polisi pun mengikutinya hingga ke depan rumah Aisyah. Dan saat Aisyah berjalan, terlihat sebuah mobil mendekatinya. Namun mobil itu ternyata hanya menanyakan alamat. Dan siswi yang mereka ikuti itu ternyata bukan Aisyah, melainkan kembarannya. Sedangkan Aisyah pergi ke tempat kelas dansanya.
Arjan dan timnya pun langsung bergegas ke alamat yang diberikan kembaran Aisyah. Dan ketika sampai, Arjan menemukan kotak kado di sana. Arjan pun langsung menghubungi polisi cyber untuk melacak nomor Aisyah. Dan terlihat GPS dari nomor Aisyah sedang bergerak ke Jalan Boj. Arjan langsung mengabari timnya untuk bergerak ke Jalan Boj. Dan Guleria berhasil menghentikan mobil pesulap itu dengan motornya. Namun pesulap itu justru menancapkan gasnya dan menabrak Guleria. Lalu GPS Aisyah menghilang di sebuah pemukiman padat. Arjan dan timnya terpaksa harus mencari dari rumah ke rumah. Dan terlihat pesulap itu sudah berada di dalam ruangan bersama Aisyah yang pingsan. Saat sadar, Aisyah ingin pergi ke toilet. Dan saat di toilet, Aisyah menghubungi Arjan. Dan nomornya kembali terlacak oleh tim cyber. Lalu pesulap itu tiba-tiba mendobrak pintu. Dan tim cyber memberitahukan lokasi dari Aisyah pada Arjan. Sedangkan Aisyah berhasil melompat keluar dari jendela toilet. Dan masuk ke sebuah ruangan. Di luar, Arjan berhasil menemukan lokasi rumah persembunyiannya. Dan saat ia masuk, ternyata semua ruangan di rumah itu terlihat sama. Akan tetapi Arjan berhasil menemukan pintu rahasia dari ruangan itu. Dan ketika dibuka, ia pun melihat pesulap itu hendak memukul Aisyah dengan palu. Karena melihat Arjan, pesulap itu pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Sedangkan Aisyah berhasil diselamatkan oleh Arjan. Dan ternyata pesulap itu melarikan diri ke rumah Divya yang berada dekat dengan lokasi rumah persembunyiannya. Ia pun langsung menyerang Divya dengan pisau. Dan saat Arjan datang untuk memeriksa keadaan Divya, pesulap itu sudah lebih dulu melarikan diri dengan menculik Iti. Arjan pun langsung mengejarnya hingga sampai ke rumah tua di tengah hutan. Dan saat Arjan menemukan Iti, tiba-tiba ia ditikam oleh si pesulap. Arjan mendorongnya hingga terjatuh yang membuat rambutnya lepas. Dan ternyata pesulap itu bukanlah wanita, melainkan pria bernama Christopher. Dan kisah Christopher bermula saat ibunya yang juga seorang pesulap membawanya ke India agar ia bisa diterima di sana. Namun ia justru menjadi bahan olok-olok oleh teman sekolahnya karena penyakitnya yang membuatnya menua lebih cepat. Namun ada satu orang yang menerimanya, yaitu Sofia. Christopher jatuh cinta pada Sofia, namun cintanya ditolak. Dan Sofia menunjukkan buku tentang genetik kalau penyakit Christopher akan membuatnya menjadi impoten. Dan karena itu semua siswa meneriakinya impoten yang membuatnya malu. Mulai saat itulah ia membenci wajahnya sendiri dan ingin membuat wajah wanita cantik seperti wajahnya. Lalu Sofia datang ke rumahnya untuk meminta maaf. Dan ibu Christopher justru memberikannya kotak kado dengan wajah boneka yang dirusak. Lalu Christopher pun membunuhnya. Ibunya pun disalahkan atas pembunuhan itu dan dipenjara. Dan 12 tahun setelah itu ibunya meninggal. Namun Christopher membuatnya tetap hidup dengan menggunakan wajah dan penampilannya untuk mendekati para korban. Dan saat Christopher ingin membunuh Iti, Arjan memanggilnya impoten, yang membuatnya marah dan menyerang Arjan. Dan saat Arjan terdesak, Iti memberikannya pisau. Arjan pun langsung menikam Christopher hingga mati. Dan Divya pun datang ke sana untuk mencari mereka. Lalu mereka pun bersama-sama keluar dari rumah itu. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Kata Putli, di mana psikopatnya adalah seorang pria yang sering dibully di masa kecilnya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.